Ya, video kedua bahas EPL. EPL ada berapa match mau gue bahas. Match MU gue nggak nonton, match Spurs gue nggak nonton, tapi toh tetap mau gue bahas. Ada berapa hal kontroversi yang layak dibahas. Dan sekarang gue mulai dengan Chelsea. Chelsea itu main lawan Bournemouth, kebetulan gue siaran. Jadi orang pertanyakan, ada apa ini dengan Chelsea? Oke. Bermain seperti biasa, tidak ada perubahan. Tapi di 10 menit pertama, at least Bournemouth itu dapat untuk gue 2,5 peluang. Minimal harus bisa jadi 1 gol. Oke. Murni berkat kesalahan, salah satunya Tomori. Tomori bermain buruk banget. Terus habis itu menit 12-13 Chelsea mulai menguasai pertandingan, ya. Walaupun golnya di flag kena tiang, terus dicetak gol dari Alonso di babak pertama, iya Chelsea layak menang. Giroud bekerja sangat keras, tapi ya dengan kapasitas dia yang pas-pasan, dia cukup memberi kontribusi. Oke. Chelsea setelah 12-13 menit itu berusaha menguasai pertandingan dan mereka mendapatkan itu. Berapa kali counter yang dilakukan oleh Bournemouth itu nggak ada nilainya lah, kasarnya begitu. Dan mereka layak unggul sampai masuk ke babak kedua. Di babak kedua, dari awal Bournemouth sudah bermain lebih agresif. Apa yang dimaksud dengan lebih agresif? Jarak antar pemain itu lebih rapat, mereka lebih maju ke depan. Oke. In no time mereka mendapatkan 2 gol. Entah layak atau nggak layak ya, itu serah kalian ya. Faktanya adalah 2-1 skor. Dan gue juga harus bilang bahwa siapa namanya, kipernya Bournemouth itu bermain bagus. Lampard yang bermain tindan 3-4-3 itu untuk gue gagal total. Okay? Dia bereksperimen. 3 pemain ini saling nggak ngerti posisinya, salah koordinasi, dan sering berapa kali itu kelihatan banget bahwa mereka membuat kesalahan lah. Dan akhirnya dirubah, Willian masuk, si Tomori dikorbankan, turun menjadi 4-3-3. Willian kiri dan Mason Mount digeser ke tengah. Itu lebih make sense line up seperti itu, ya. Alonso sangat kreatif bermain ke depan dan akhirnya bisa mencetak 1 gol lagi, which is good. Oke. Dua-dua untuk gue, feeling gue layak. Chelsea walaupun ketinggalan dari 2 gol jatuh dari langit, berkat kerja keras mereka untuk meraih 1 poin, akhirnya mereka dapatkan. Yang gue gak habis pikir lagi, kenapa Caballero dimainin terus untuk memberikan shock efek ke Epa, fine. Tapi dari 4 match kalau nggak salah dia main sebagai starter, atau 5 match whatever lah, selalu bikin kesalahan. Dan gol pertama atau yang heading kalau nggak salah itu memang dia harusnya keluar. Tapi ya anyway, kalau gue bilang kekalahan Chelsea yang dilakukan mulai dari MU kalau nggak salah, dan berapa match itu bener-bener Caballero itu punya kontribusi. Kalau gue jadi Lampard akan gue ganti nextnya. Oke, next match Liverpool bermain jelek. Yang dimaksud jelek adalah tidak mencapai standar mereka. Yang lucu ini kan, gue baca begitu banyak komentar dari netizen. Ya, mereka, salah satu yang bikin gue lucu adalah mereka kehilangan mental pada saat kalah lawan ATM, sekarang kalah lagi. Well, let me tell you something. Van Dijk sudah mengatakan, Klopp sudah mengatakan bahwa kedepannya mereka pasti akan kalah. Dan akan kalah lagi. Tapi mereka tetap juara. Gue berani taruhan apartemen gue ini, Liverpool tetap juara. Kecuali Liga Inggris diberhentiin karena kasus virus ini. Itu lain cerita, oke? Soal mental, gue juga sering dapat di WhatsApp gue bagaimana membangun mental. Mental itu lu bangun dari kecil, oke?
pelatih atau pemain hanya bisa memotivasi, atau pemain profesional bisa memotivasi diri sendiri, punya sikap profesional, tapi bukan masalah mental. Kalau Liverpool nggak punya mental, mereka nggak juara Champions League. Karena di Champions League, sebuah turnamen, itu beda dengan liga yang sebuah maraton panjang. Lu harus siap setiap pertandingan. Di turnamen, lu harus punya mental. Mental kuat itu seperti Jerman, sering nggak main bagus tapi 4 kali juara dunia, Itali. Nah itu kita bicara mental. Mental itu dididik dari kecil. Jadi bukan lu sekali kalah 2 kali terus mental lu ngedrop. Oke, itu lebih ke motivasi. Mungkin mereka meremehkan, mungkin pemikiran mereka lebih ke Champions League lawan ATM. Semua bisa terjadi. But this is okay. Satu hal yang bikin gue lebih lucu lagi, netizen itu emang kardusnya luar biasa. Ada yang bilang, dan gue ngomong ini gue utarakan aja, ya Liverpool nggak main pakai playmaker, harusnya mereka main pakai playmaker. Di Liverpool yang jadi playmaker itu Trent Alexander-Arnold, bek kanan, karena dia bisa passing, hanya karena dia bisa passing dari kiri ke kanan, bisa itu, terus dia anggap playmaker. Ya udahlah, capek gue ngomong bahas. Ternyata banyak yang lahir dari pantat. Intinya adalah, kalau gue lihat heat map-nya, itu di 1/3 salah passing semua. Banyak banget salah passing. Dan permainan dari Jurgen Klopp, kenapa mereka tidak butuh playmaker dan mereka meraih banyak prestasi, bukan dari sisi trofi. Lu tahun lalu jadi runner up selisih 1 poin, itu karena City lebih luck aja. Tapi permainan Liverpool bagus, lebih bagus tahun lalu daripada musim ini. Itu yang gue sebut permainan tanpa playmaker bisa meraih banyak hal berdasarkan passing, crossing. Kalau lu lihat berapa kali salah passing yang dilakukan Liverpool kemarin, itu hampir 25%. Mereka melakukan 400-an passing, 300-an sampai. Dan sekitar 100 passing salah passing, terutama di lini tengah dan lini depan. Bagaimana lu bisa menciptakan gol kalau senjata lu itu nggak jalan? Dan berapa kali Liverpool bermain seperti ini? Hanya sekali. I don't give a shit tentang invincible ya. Bahkan gue bilang jujur, Liverpool layak mendapatkan invincible karena performa mereka 1-2 tahun terakhir itu luar biasa. Tapi anyway mereka kalah dan invincible tetap Arsenal, punya Arsenal ya. Jadi untuk fans Liverpool nggak usah cemas, they will be back. Ini bukan masalah mental, murni mereka mendapatkan off day. Ini yang ditakutin oleh Klopp, makanya Klopp turunkan selalu full team line up. Dan strategi Klopp tidak butuh playmaker ya, tidak butuh Coutinho atau Lallana atau siapapun yang ngatur-ngatur kayak Modric driblang kiri kanan. Murni berdasarkan passing dan mereka akan koreksi diri, dan kedepannya yakin gue 1.000.000% kalau seandainya pun 2-3 kali ke depan kalah, mereka akan bangkit dan menjadi juara. Like it or not fans MU. Oke? Terus kita bahas Man United. Gue baca, gue nonton highlightsnya. Ada yang bilang Man United nggak main buruk. Gue tidak bilang juga main buruk. Kalau lo perhatiin gue di DPI, di apa, mulai dari lawan Chelsea, mulai masuknya Bruno Fernandes, mereka membangun serangan itu bagus. Mereka menciptakan beberapa peluang, menyerang dan lain-lain. Cuman yang gue kritik itu kan kreativitas. Inilah Ole tidak memiliki solusi untuk meningkatkan kreativitas. Hanya memasukkan Bruno Fernandes, apakah itu fair? Bruno Fernandes itu kan dari satu tim yang nyaris nggak punya kreativitas, hanya sedikit kreativitas seolah-olah paling hebat. Nggak bisa lu, gue tidak bilang dia gatot atau enggak, tapi lu tidak bisa menilai dia hanya dari hal kecil kayak seperti itu. Gue cek lagi heat map-nya MU. Sekali lagi 80% dari passing di depan gatot, gagal. Oke? Justru pemain kayak Bruno Fernandes ini harus bisa memberikan umpan-umpan ke pemainnya, dan pemain lainnya bisa melakukan crossing. Karena kalau dia di press 1-2 orang kan selesai semua barang. Ya. Terus soal kontroversi.
ya. Ribuan komen masuk ke sosmed gue. Apakah ini offside atau... Jujur sama lu, gue maunya itu juga offside. Tapi itu gue maunya itu juga gol, tidak offside, karena dia tidak terlibat, dia tidak menyentuh. Cuman setelah gue cek lagi, ya gue harus jujur mengatakan bahwa itu offside. Like it or not, itu offside dan sah dianulir oleh wasit. Kenapa? Ternyata Inggris itu punya aturan sendiri. Kenapa mereka bisa punya aturan sendiri? Itu gue taunya futsal di Belanda, di Liga Belanda, itu punya aturan sendiri, beda dengan FIFA punya futsal. Karena gue dulu pernah magang di sana, jadi gue tahu bahwa ternyata boleh. Nah, salah satu aturan yang berlakukan oleh Inggris adalah wasit nggak usah lihat monitor, karena mereka tidak mau bahwa teknologi terlalu mengintervensi. Satu. Kedua, pada saat ada yang offside, dia mau terlibat atau tidak, dan ada faktor mengganggu kiper, itu dianulir. Walaupun yang menjadi perdebatan adalah apakah pemain yang jatuh di bawah itu mengganggu atau tidak. Nah, ini semua orang punya interpretasi yang berbeda. Kalau ini pertandingan FIFA, mungkin itu disahkan. Tapi di Inggris itu tidak disahkan karena menurut wasit, interpretasi wasit, dan dia memegang kendali, itu mengganggu De Gea. Karena dia ada, let's say, di arah jalur bola masuknya, ke arah dia lah. Disitulah kenapa dianulir. Setelah gue riset, ya gue harus mengatakan suka nggak suka, ini offside, dianulir. Oke? Jadi kita nggak usah panjang lebar debat, inilah Inggris. Terus Spurs, ya, ayam sayur ini kan udah berkali-kali gue bilang bakal keteteran ya, murni karena miskin taktiknya pelatih. Lu udah unggul 2 kali loh di kandang. Mental lu kayak apa, strategi kayak apa kalau lu tidak bisa mempertahankan itu. Oke? Son dan lain-lain itu bukan alasan. Bergwijn bisa cetak gol kok, murah dan lain-lainnya semua bisa cetak gol. Cuman kalau lu punya strategi yang jitu, maka dari itu nggak usah bahas Arsenal lah, lihat klub lu sendiri. Untuk para fans kardus yang sudah gue blok, tolong kalau lu nonton ini, lu ngaku lah Spurs itu akan menurun dan akan menurun. Oke? See you next time.